Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan melanjutkan pembahasan soal tentang hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Soal yang akan kita bahas adalah soal yang diagram sistemnya seperti ini. Contoh soal yang keempat. Jika massa katrol 1 kg, M1 sama dengan 0,4 kg dan M2 0,6 kg, tentukanlah besar percepatan linear beban dan tegangan tali T1 dan T2. Pertama, kita buat diagram bebas sistem ini terlebih dahulu. Kita mulai dari benda M1 dan M2 yang memiliki gaya berat dan kemudian tegangan tali T. Ini gaya berat yang dimiliki oleh M1 yaitu W1, arahnya ke bawah. Ini gaya berat yang dimiliki oleh M2 yaitu W2, arahnya ke bawah juga. Dan ini tegangan tali T1, arahnya saling berlawanan. Dan ini tegangan tali T2, arahnya juga berlawanan. Kemudian kita asumsikan kemana arah pergerakan sistem ini. Karena M2 lebih besar dari M1, M2 0,6 kg dan M1 0,4 kg, maka M2 akan mengalami percepatan ke bawah, sedang M1 mengalami percepatan ke atas. Sedangkan katrol karena ditarik oleh gaya berat M2, maka katrol akan berotasi searah jarum jam. Ini adalah percepatan M1 ke atas. Ini adalah arah rotasi katrol, yaitu searah jarum jam atau arah percepatan sudutnya. Dan ini adalah arah percepatan M2, arahnya ke bawah. Kita analisa gerak rotasinya terlebih dahulu. Namun boleh juga jika kita ingin menganalisa gerak translasinya lebih dahulu. Ini untuk gerak rotasinya, sigma tau sama dengan sigma I dikali alfa. Perhatikan gaya yang menimbulkan momen gayanya. Ada dua, yaitu T1 dan T2 yang masing-masing berjarak R dari pusat rotasinya. Karena T2 searah dengan arah percepatan sudutnya, maka T2 kita buat nilainya positif. Dan D1 yang berlawanan dengan arah percepatannya akan kita buat negatif. Sehingga R dikali T2 dikurang R dikali T1 sama dengan sigma I dikali alfa. Kita tentukan lagi momen inersia untuk katrol dan percepatan linearnya, di mana I untuk katrol sama dengan I untuk silinder pejal, yaitu setengah mr kuadrat, dan hubungan antara alfa dengan percepatan linear yang ditanyakan pada soal adalah alfa sama dengan A per R, sehingga sigma I kali alfanya menjadi setengah mr kuadrat dikali A per R, atau R dikali T2 dikurang T1 karena nilai R ini sama dengan setengah mr kuadrat dikali A per R. Kita sederhanakan dengan mencoret nilai R di bawah ini dengan R kuadrat, diperoleh nilainya R. Kemudian nilai R ini kita coret dengan nilai R sebelahnya menjadi habis, sehingga persamaan gerak rotasinya akan menjadi T2 dikurang T1 sama dengan setengah M dikali A. Ini kita namakan persamaan 1. Kemudian kita lanjutkan dengan gerak translasinya. Dalam hal ini yang bertransaksi adalah M1 dan M2. Sehingga nantinya akan ada dua persamaan untuk gerak translasi ini. Karena M1 dan M2 bergerak terhadap subu Y, maka
persamaan hukum kedua Newtonnya adalah sigma Fy sama dengan sigma M dikali AY. Ya, jadi ini percepatan pada sumbu Y. Kita mulai untuk M1. Ada dua gaya yang memiliki gerak M1 pada sumbu Y ini, yaitu W1 dan T1. W1 dan T1. Karena percepatan M1 ke arah atas, maka T1 kita buat positif dan W1 yang berlawanan dengan arah percepatannya kita buat negatif. Sehingga T1 kurang W1 sama dengan M1 dikali A. Nilai W1 sama dengan M1 kali G, sehingga kita peroleh T1 dikurang M1G sama dengan M1 dikali A. Ini kita namakan persamaan kedua. Selanjutnya kita analisa untuk gerak M2. Gaya yang menggerak transaksi pada M2 ini ada dua, yaitu T2 dan W2. Karena arah percepatan M2 ke bawah, maka nilai W2 yang juga ke bawah kita buat positif, sedangkan T2 kita buat negatif. Sehingga W2 dikurang T2 sama dengan M2 kali A. Substitusikan nilai W2 sama dengan M2G ke persamaan ini, maka M2G dikurang T2 sama dengan M2 dikali A. Ini adalah persamaan ketiga yang kita dapatkan. Selanjutnya eliminasikan ketiga persamaan ini. Kita jumlahkan persamaan 1, 2, dan 3. Coret yang saling menghabiskan dalam penjumlahan ini. T2 dikurang T2 itu habis, ya, sama dengan 0. Min T1 ditambah T1 juga 0. Sehingga kita peroleh M2 kali G dikurang M1 kali G sama dengan A, masing-masing ruas ada A, dikali M1 ditambah M2 ditambah setengah M. Substitusikan angka yang diketahui pada soal ini. M2 0,6 kg dikali gravitasi sama dengan 10 dikurang M1 0,4 kg dikali percepatan gravitasi 10 sama dengan A dikali 0,6 ditambah 0,4 ditambah setengah dikali 1. Massa katrol adalah 1 kg. Diperoleh nilai A-nya adalah 4/3 meter per detik kuadrat. Untuk menghitung tegangan talinya, dapat kita gunakan persamaan 1, 2, ataupun 3. Kita gunakan persamaan 3. Misalnya M2G dikurang T2 sama dengan M2 dikali A. Nanti kita akan peroleh nilai T2 dari sini. Masukkan angkanya 0,6 untuk M2 dikali percepatan gravitasi 10 dikurang T2 sama dengan 0,6 dikali 4/3. Diperoleh tegangan tali T2 sama dengan 5,2 Newton. Kemudian kita gunakan persamaan kedua. T1 dikurang M1G sama dengan M1 kali A. Kita substitusikan nilai yang diketahui, ya. Maka T1 sama dengan M1 sama dengan 0,4 dikali percepatan gravitasi 10 sama dengan 0,4 dikali 4/3. Maka diperoleh T1 sama dengan 4,5 Newton. Demikian pembahasan soal ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.